Shalom sahabat Iktus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjumpaan kita hari ini kita akan belajar sebuah tema yang relevan berkaitan dengan perayaan kita, perayaan HUT, kemerdekaan kita ke-80. Karena itu saya korelasikan dengan sebuah tema yang menarik untuk kita kaji ulang, kita perhatikan bersama-sama, yaitu kemerdekaan dalam Kristus yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 1-14. Tentu ayat-ayat ini tidak semua saya bacakan mengingat terbatasnya waktu kita. Poin-poin saja dari ayat ini akan saya ambil. Nah, mari sahabat kita berdoa dulu dan kita serahkan diri kita masing-masing kepada Tuhan sehingga apa yang kita pelajari sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan kepada kami untuk kembali kami belajar firman-Mu. Engkau ambil bagian dalam pembahasan firman-Mu ini, baik hamba-Mu yang sangat terbatas, Kau urapi, sehingga apa yang kami pelajari bukan sekedar mampir di otak kami, namun ke hati kami, bahkan dalam sikap kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami serahkan sepenuhnya waktu kami ini dalam urapan Roh Kudus, dalam pimpinan Allah. Boleh kami menikmati firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat, kemerdekaan dalam Kristus. Kalau sahabat mengevaluasi hidup sahabat minggu ini, apakah ada saat di mana kita jatuh lagi dalam sebuah dosa yang kita sudah sering lakukan? Mungkin itu melihat pornografi, hati yang penuh rasa benci, kemarahan, mulut yang tidak membawa berkat, dan sebagainya. Atau apakah kita malah bermain-main dan senang di dalamnya? Sahabat, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk memberikan kita kesuksesan, keberhasilan, dan hidup kelimpahan dalam hal materi. Tapi Dia datang ke dunia ini untuk dosa kita. Banyak orang mungkin berhasil dalam hidup yang sukses, tapi gagal dalam dosa terus-menerus. Dosa sudah dikalahkan dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dia menebus kita dan membenarkan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya dalam iman, maka dia dibenarkan, mengalami yang namanya justification, dan diampuni dosanya. Sahabat, tapi keselamatan dan dosa yang diampuni ini tidak berhenti sampai sana saja. Sesudah kita dibenarkan oleh Yesus Kristus, sehingga kita beroleh keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya, kita diberikan kuasa dalam pergumulan dosa kita, supaya kita hidup kudus. Karena itu kita perlu mengalami yang namanya penyucian, sanctification. Nah, sahabat, Roma 6 ayat 1-14 mau menjelaskan bahwa kita bisa menang atas dosa kita. Dan bahwa semakin dosa sudah menghancurkan hidup kita, anugerah Tuhan semakin bertambah-tambah. Seperti orang yang ada di sebelah Yesus waktu disalib, yang seumur hidup berbuat dosa, lalu bertobat kepadanya. Ini bukan berarti kita malah semakin bermain-main dengan dosa,
supaya anugerah Tuhan itu semakin bertambah? Tentu tidak. Sahabat, kemenangan atas dosa bukanlah kekuatan dan ketekunan dari kita. Itu yang dilakukan oleh orang dunia. Mereka bisa berhenti dari dosa mereka, namun tanpa ada hubungannya, relasinya dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa bedanya dengan anak Tuhan? Yaitu bahwa orang Kristen bisa mengalahkan dosa dan berubah karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib, atas apa yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sahabat, identifikasi kita yang sesungguhnya dengan kematian Yesus dapat kita lihat dalam Roma 6 ayat 2. Kita yang telah mati bagi dosa. Roma 6 ayat 3, kita telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematiannya. Roma 6 ayat 4, karena itu kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian. Dan kita bisa lihat ayat-ayat selanjutnya sampai ke Roma 6 ayat 13. Nah, sahabat, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, sahabat, kebersatuan bersama Kristus itu berarti kita dibaptis dalam kematiannya. Kebersatuan, ya, artinya mati dan bangkit bersama Kristus berarti kita dibaptis dalam kematiannya. Mari kita lihat Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Sahabat, kematian Kristus merupakan suatu representasi bahwa Yesus mati di kayu salib menggantikan sahabat dan saya. Dan juga identifikasi bahwa saat Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit lagi, demikian pula kita. Apa maksudnya? Bahwa kita mati bersama Kristus, yaitu baptisan, sebuah simbol. Itu yang diungkapkan dalam Roma pasal 6 ayat 3. Apa yang terjadi waktu seorang dibaptis? Apa yang terjadi, sahabat? Kata baptis dari kata Yunani baptiso. Kata baptiso berarti ditenggelamkan, dicelup. Dia mati, tenggelam, lalu bangkit kembali pada hidup yang baru. Seperti yang terjadi pada kematian Kristus yang mati dan bangkit. Simbol ini mengingatkan kepada kita terus bahwa Yesus mati di kayu salib. Kita juga mati atas dosa kita bersama Kristus dan bangkit lagi. Kita juga bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Mari kita cermati 3 ayat dari Roma pasal 6. Kita lihat Roma 6 ayat 3, ayat 6, ayat 9. Mari kita lihat lebih dulu Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sahabat, mari kita cermati. Roma 6 ayat 3, ayat 6, ayat 9 menunjukkan bahwa kekesanan berdasarkan knowledge, pengetahuan, bukan feeling, bukan perasaan. Diulang sampai 3 kali, tahukah kamu? Karena kita tahu, pengetahuan kita akan Kristus, sahabat, memberikan kita kemenangan atas dosa. Mengapa kita tidak bisa mengampuni orang yang jahat kepada kita? Karena kita umumnya mendasarkan diri kita atas perasaan, bukan pengetahuan kita akan Kristus. Artinya, pengetahuan kita akan Kristus akan membawa kepada kita tentang sikap-sikap, tindakan-tindakan kita. Artinya, tindakan perbuatan kita semestinya berdasarkan pengetahuan kita. Artinya, pengenalan kita terhadap Kristus. Bukan main perasaan. Kalau kita main perasaan, sulit ketika kita disakiti. Kita akan benci, kita akan dendam, kita ingin membalas.
Nah sahabat, mari kita belajar bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu harus kuat. Sehingga apapun keputusan yang kita ambil selalu berdasarkan dengan pengenalan kita akan Kristus. Nah puji Tuhan. Jadi kita tidak didesain untuk bermain-main dan menikmati dosa. Saat kita sudah ikut Tuhan dan jatuh ke dalam dosa, ada suatu perasaan bersalah yang timbul di hati kita. Kita sudah tidak bisa menikmatinya lagi. Puji Tuhan. Yang kedua, kebersatuan bersama Kristus mengalahkan manusia lama kita. Kebersatuan artinya mati dan bangkit bersama Kristus mengalahkan manusia lama kita. Mari kita baca Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sahabat, melalui salib Kristus, manusia lama kita sudah dikalahkan. Tidak ada kuasanya lagi. Tapi lalu kenapa? Mengapa kita masih sering merasa kalah dalam dosa? Jatuh lagi dan jatuh lagi, jatuh lagi. Bedakan manusia lama dengan natur atau kodrat kita sebagai orang berdosa. Flesh yang berarti kedagingan. Manusia lama kita sudah kalah melalui salib Kristus. Artinya tidak ada lagi kuasanya. Tapi keinginan daging kita selalu mendorong kita untuk mau, keinginan, dorongan untuk berbuat dosa. Karena itu daging kita harus dimatikan. Terus-menerus melalui proses penyucian hidup, sanctification. Jangan hanya puas secara posisional, secara status kita sebagai orang kudus. Namun kita harus mengalami penyucian secara progresif. Terus kita berjuang. Ketika ada keinginan daging, kita kalahkan. Jangan diberikan api. Jangan dikasih api yang membuat kita gampang terbakar. Kalau kita terus-menerus digoda dengan pikiran kotor misalnya, maka kita harus stop, berhenti misalnya menonton film. Jangan daging kita diberi kesempatan atau dikasih bensin, maka akan terbakar. Demikian pula dengan dosa-dosa kita lainnya. Kita tidak boleh mengkomporinya sehingga keinginan itu semakin besar dan besar. Sebagai contoh, ada 3 calon sopir diwawancarai di sebuah perusahaan. Dan di HRD yang bagian penanganan rekrutmen ini memberikan pertanyaan, Anda berani menyetir mobil dekat jurang? Berapa meter dari jurang Anda berhentikan mobil? Sopir yang A kata, saya berani, ya saya akan ngerem mobil yang lari kencang ketika 1 meter mendekati jurang, saya rem. Yang B, sopir yang kedua tidak mau kalah. Saya lari kencang, saya akan ngerem mobil saya ketika 0,5 meter dekat jurang. Yang sopir C yang ketiga, saya tahu itu jurang, jauh-jauh saya pelankan mobil dan saya tidak mau mendekati jurang. Dan sopir C diterima. Artinya, jangan kita nyerempet-nyerempet yang bisa membahayakan. Seringkali kita berkata, oh nggak apa-apa. Tapi tanpa kita sadari, kita akan jatuh. Nah sahabat, kita akan belajar dari poin kedua ini. Ya, jangan beri kesempatan dosa menguasai kita. Karena kebersatuan kita ya bersama Kristus mengalahkan manusia lama kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kebersatuan bersama Kristus bisa melihat bahwa mereka sudah mati terhadap dosa. Artinya kebersatuan, artinya mati dan bangkit bersama Kristus bisa melihat bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Mari kita lihat Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Contohnya sahabat adalah seperti orang yang sudah menikah, tapi dia lupa bahwa dia sudah menikah. Kan aneh, sudah menikah lupa, sehingga tanpa sadari terjadilah perselingkuhan. Nah, jadi artinya kalau kita tahu bahwa kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita seharusnya ingat terus-menerus bahwa kita tidak bisa lagi bermain-main dengan dosa. Ingat siapa kita. Ingat dari mana kita berasal. Saat kita jatuh ke dalam dosa, biasanya
karena kita lupa siapa diri kita. Maka dari itu, ingatlah, ya, jangan sampai kita lupa tentang status kita, diri kita adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus. Kita lupa kita anak Tuhan dan berada di tempat yang salah, berkata-kata dan berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat siapa kita? Kita anak Tuhan. Nah, sahabat, Roma 6 ayat 12 sampai 13. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan. Jadi Roma 6 ayat 12-13 menyebutkan ada pilihan di dalam hidup kita, sahabat. Karena kuasa dosa sudah dikalahkan. Di mana kita bisa memilih untuk tidak lagi mau diperbudak, mau diperhamba oleh dosa yang selalu mengikat dan menggoda kita. Sahabat, jikalau kita menerima apa yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 11, maka sikap yang layak adalah menolak dosa dan tidak tunduk kepada kuasa dosa. Dikatakan tadi dalam Roma 6 ayat 12, dosa jangan berkuasa lagi. Bentuk present tense. Artinya tidak terus berbuat dosa. Paulus sudah menjawab apa yang ditanyakan dalam Roma 6 ayat 1. Bertekunkah kita dalam dosa? Bertekunkah kita dalam dosa? Ada baik saya membaca ayat ini. Perlu saya baca ayat 15, Roma 6 ayat 15 lebih dulu. Demikian firman Tuhan, Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Kita baca Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini menarik dua bagian ayat ini. Nah, dua ayat ini sepertinya mengatakan hal yang sama. Kita perhatikan tadi, sekali-kali tidak. Tetapi ternyata ada perbedaannya, sahabat. Yaitu kalau Roma 6 ayat 15 maksudnya adalah untuk mengajarkan tentang motivasi untuk tidak hidup di dalam belenggu dosa, yaitu dengan cara meninggalkan hidup yang lama. Sedangkan dalam Roma 6 ayat 1 dan 2 mengajarkan tentang motivasi untuk hidup dalam kebenaran bagi Tuhan, yaitu melalui cara hidup yang baru. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, sahabat, sebab banyak orang yang merasa sudah tidak lagi hidup dalam dosa lagi. Tapi mereka juga tidak melakukan apa-apa. Yaitu menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang penting sudah ada jaminan masuk surga. Keselamatan sudah ada bagi kita. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa motivasi hidup kita bukan hanya tidak berdosa, tapi hidup dalam kebenaran bagi Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat, memang kita masih memiliki tubuh yang fana, di mana dosa berkesempatan untuk menyerang kita dan dapat berkuasa atas kita. Tapi kita tidak harus membiarkan dosa berkuasa atas kita. Roma 6 ayat 12 tadi, sehingga kamu mentaatinya dalam keinginan-keinginannya. Kalau dosa dibiarkan untuk berkuasa, maka kita akan dibawa ke sana-sini dalam keinginan-keinginannya. Peringatan ini juga mengingatkan kepada kita akan Roma pasal 1, di mana terjadi kemerosotan keadaan orang yang mentaati dosa itu digambarkan. Mari kita perhatikan Roma 6 ayat 13 lagi. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup.
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 12 adalah mengenai keberadaan kita sebagai manusia yang utuh. Sedangkan apa yang dikatakan dalam ayat 13 ini adalah mengenai bagian dari tubuh kita. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Kata menyerahkan dalam Roma 6 ayat 13 dari kata paristano, variasi dari kata paristemi. Kata ini merupakan kombinasi dari kata para, artinya di samping, dan histemi, berdiri. Ini bisa berarti berada di samping, siap digunakan, siap dipakai. Dalam konteks ini, paristano mungkin seharusnya dipahami sebagai bahasa korban. Itu disinggung Roma 12 ayat 1, kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, selain menyerahkan, kata itu juga dapat diterjemahkan mempersembahkan, mendedikasikan, atau menyediakan. Artinya anggota-anggota tubuh kita, ya tentu saja adalah bagian dari tubuh jasmani seperti mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Masing-masing anggota-anggota ini dapat dipersembahkan, didedikasikan, ya untuk kejahatan. Nah, namun begitu, kita harus jangan berpikir bahwa kita berdosa hanya dengan tubuh kita. Perbuatan dosa itu berasal dari hati. Tuhan Yesus katakan Lukas 6 ayat 45. Jadi acuan dalam Roma 6 ayat 13 tidak perlu dibatasi pada tubuh jasmani saja. Sebab pastinya itu mencakup arti kiasan, semua bakat dan kemampuan manusia. Alkitab bagian terjemah lain menulis anggota-anggota dan pelbagai kemampuan tubuh. Versi terjemah lain lagi mengatakan jangan mempersembahkan bagian apapun dari dirimu kepada dosa sebagai alat untuk kejahatan. Sahabat, kata senjata dalam Roma 6:13 itu berasal dari bentuk jamak hoplon yang dapat berarti alat. Istilah ini biasanya diterjemahkan senjata atau baju besi dalam Perjanjian Baru. Ya, dan Fine, seorang ahli Alkitab, menyatakan bahwa metafora itu mungkin bersifat militer dalam konteks ini juga. Di tempat lain, Paulus menekankan bahwa kita berada dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat 10-17. Dalam pertempuran itu, apakah kita berada di pihak Tuhan atau berada di pihak iblis? Kita dapat menggunakan tubuh kita dan seluruh kemampuan kita sebagai senjata yang didedikasikan, yang diserahkan untuk kepentingan kejahatan, atau sebagai senjata yang didedikasikan, diserahkan untuk kebaikan, untuk Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat, ada kebebasan dari kekuasaan dosa berkat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, sahabat. Apakah hidup sahabat masih menikmati dosa? Kita bisa menang atas dosa karena kuasa dosa sudah dikalahkan di kayu salib. Pilihan diserahkan pada kita, sahabat. Apakah kita masih mau mengkompromi dosa kita? Apakah kita masih memilih untuk menikmatinya? Manusia mudah sekali terpikat kepada dosa. Sahabat, kita seharusnya sudah tidak bisa lagi menikmati dosa. Karena apa yang Yesus Kristus sudah lakukan untuk kita dan kuasa dosa sudah dikalahkan. Apa dosa yang masih sahabat nikmati pada saat ini? Sebagai penutup, Tuhan Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Ia mati dan bangkit kembali. Dan ia tidak mati lagi. Bahkan ia telah naik ke sorga. Semua itu adalah bukti bahwa tidak ada kuasa apapun dapat mengalahkan kuasa Yesus. Apabila kita bersekutu dalamnya, dalam iman, kita pun akan mengalami kuasa Yesus itu. Kita semua pasti bergumul melawan dosa. Paulus mengingatkan bahwa sifat menyukai dosa itu sudah mati oleh kuasa salib Kristus. Yang Tuhan karuniakan dalam orang percaya ialah sifat ingin menyerahkan diri bagi kemuliaan Tuhan. Persis teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kebangkitannya telah mengerjakan itu dalam kita. Sahabat, di balik pecahnya tubuh Yesus saat disalib, justru terjadi kehancuran kuasa kejahatan selama-lamanya. Sebab itu ia bangkit dan menang, bukan saja untuknya, juga dalam kita. Kita wajib, sahabat, memiliki iman konsisten. Ingat, pikirkan, dan resapi bahwa kita sudah mati bersama Kristus. Kematiannya telah menghancurkan kuasa dosa dalam kehidupan kita. Ya, aktiflah memperlakukan dorongan dosa sebagai hal yang telah mati oleh Kristus.
aktiflah juga mengingat dan bersyukur bahwa semua potensi dan seluruh keberadaan kita adalah dari Allah dan hanya untuk memperkenankan hatinya. Camkan, kita berhutang nyawa kepada Kristus, maka kita wajib tunduk melayani kehendaknya yang benar dan kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat karya-Mu di kayu salib. Engkau mati untuk menebus dosa kami. Biar kami boleh belajar, tidak melukai hati-Mu. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati seluruh pendengar sahabat itu dimanapun berada. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib memampukan semua kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur berkat Tuhan menyertai semua kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Terima kasih sahabat Iktus telah setia mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa dalam acara kita Bible Survey selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.